Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak masa kini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran bab 1 mengenai pendapatan nasional. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, membahas mengenai faktor-faktor yang mengaruhi pendapatan nasional, serta kita telah mempelajari manfaat daripada pendapatan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Lalu apa saja sih yang termasuk ke dalam konsep-konsepnya? Yuk kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, yang termasuk ke dalam konsep pendapatan nasional diantaranya adalah yang pertama ada yang disebut dengan PDB atau GDP, yang kedua ada yang disebut dengan PNB atau GNP, yang ketiga ada yang disebut dengan PNN atau NNP, yang keempat ada yang disebut dengan NNI, yang kelima ada yang disebut dengan PP atau PI, yang keenam ada yang disebut dengan PD atau DI, dan terakhir adalah PDRB. Oke, mungkin kalian penasaran apa yang tadi Bapak maksud dengan istilah tersebut. Kita langsung saja ke konsep yang pertama mengenai PDB atau GDP. Nah, yang pertama adalah produk domestik bruto atau disingkat dengan istilah PDB, dalam bahasa lain Gross Domestic Product atau GDP. Yang dimaksud dengan produk domestik bruto adalah jumlah produk yang dihasilkan penduduk di suatu negara selama 1 tahun dari seluruh warganya. Artinya di sini seluruh masyarakat yang sudah terdata ya, yang dilakukan oleh sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Nah, itu terhitung jumlah produk yang dihasilkannya, yang berarti itu merupakan produk domestik bruto. Lalu yang kedua, ada yang dimaksud dengan produk nasional bruto atau PNB, dengan istilah asingnya kita kenal dengan Gross National Product atau GNP. Nah, yang dimaksud dengan produk nasional bruto adalah jumlah produk yang dihasilkan warga negara baik yang berada di dalam maupun di luar negeri selama 1 tahun. Adapun persamaan daripada produk nasional bruto atau PNB adalah GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara sendiri di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Kita lanjut ke istilah yang ketiga, yaitu adalah produk nasional neto atau Net National Product atau NNP. Adapun yang dimaksud dengan produk nasional neto adalah produk bersih yang dihasilkan warga negara suatu negara selama 1 tahun. Nah, di sini persamaan yang dapat kita pelajari daripada NNP adalah GNP dikurangi penyusutan. Lalu istilah yang keempat adalah berkenaan dengan pendapatan nasional neto atau PNN, dengan istilah lain dikenal Net National Income. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan nasional neto adalah produk bersih yang diterima masyarakat selama 1 tahun. Nah, dengan persamaan daripada PNN itu adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu pendapatan perorangan atau PP. Dalam bahasa lain disebutkan personal income atau PI. Nah, adapun yang dimaksud dengan pendapatan perorangan adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam 1 tahun. Nah, persamaan yang dibuat terhadap pendapatan perorangan atau PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Dan yang keenam, nah, ada yang dimaksud dengan pendapatan disposable atau PD, atau dalam bahasa lain kita kenal dengan disposable income atau DI.
Adapun yang dimaksud dengan pendapatan disposable adalah pendapatan yang sudah mutlak menjadi hak perorangan atau dengan kata lain pendapatan yang siap dibelanjakan dengan bebas. Adapun persamaan daripada disposable income adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Dan yang terakhir adalah produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, yang dimaksud dengan PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Contoh daripada PDRB misalkan adalah PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, PDRB Sumatera Barat. Lalu untuk memperjelas istilah-istilah tadi yang dimaksud adalah, yuk kita lihat contoh berikut ini. Contoh pertama ya. Oke, ini adalah sebuah contoh soal untuk menghitung pendapatan nasional. Ini hanya ilustrasi saja, nanti secara spesifiknya kalian akan berlatih dalam sebuah soal cerita atau ilustrasi sebuah negara. Baik. Nah, di sini ada produk domestik bruto atau PDB. Artinya tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, produk domestik bruto ini dihasilkan dari seluruh warga negara yang ada dalam suatu negara tersebut. Yaitu contohnya seluruh warga Indonesia ya, yang sudah didata oleh Badan Pusat Statistik dan mempunyai kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk negara Indonesia. Nah, di sini dalam ilustrasi dijelaskan PDB-nya adalah Rp22.500. Nah, kalau di dalam jutaan rupiah berarti ini 22.500.000.000 rupiah. Untuk memudahkan dalam perhitungan, maka kita sebutkan dalam satuan ribuan ya. Oke. Nah, sudah diketahui PDB produk domestik bruto sebesar 22.500. Ketika kita ingin menghitung GNP ya, sesuai dengan persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya di atas, bahwa GNP sama dengan GDP atau PDB ditambah pendapatan warga negara sendiri di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, berhubung dalam ilustrasi ini tidak ada pendapatan warga negara sendiri di luar negeri, maka tidak perlu ditambahkan, langsung saja dikurangi oleh pendapatan neto terhadap luar negeri sebesar Rp2.500. Ketika kita sudah mengetahui PNB atau GNP dan ingin mengetahui apa itu produk nasional neto atau NNP, maka persamaan yang sudah kita pelajari adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, di dalam penyusutan di sini bisa berupa barang, bisa berupa bangunan dan sebagainya ya. Di sini kebetulan ada penyusutan barang modal dalam ilustrasi ini, sehingga GNP-nya sudah diketahui Rp20.000 dikurangi penyusutan modalnya Rp5.000, sehingga sisanya tinggal Rp15.000, itu yang menjadi NNP. Nah, ketika sudah diketahui NNP dan kita ingin mengetahui NNI atau pendapatan nasional neto ya, ini persamaannya yang sudah kita ketahui adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, tadi NNP-nya sendiri sudah kita ketahui ya, 15.000, dan ada pajak tidak langsungnya dalam ilustrasi ini adalah 4.000, sehingga NNI-nya adalah Rp11.000. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui personal income ya. Nah, personal income dengan persamaan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Dan di dalam ilustrasi ini ya, NNI-nya ada, transfer payment-nya ada sebesar Rp500, tinggal dikurangi ya, ada laba yang ditahan Rp500, pajak perseroan Rp2.000, jaminan sosial Rp500, sehingga personal income atau PI-nya itu adalah
adalah 8.500 ya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui personal income dan ingin mengetahui pendapatan disposable atau dalam bahasa lain kita kenal dengan pendapatan bebas DI. Nah ya, rumus dari persamaan DI itu sendiri adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, kebetulan pajak langsungnya di dalam ilustrasi ini sudah diketahui 2.000, sehingga 8.500 rupiah dikurangi 2.000, maka hasil daripada perhitungan tersebut DI-nya adalah 6.500 rupiah. Dan apabila ya ingin mengetahui tingkat konsumsi daripada pendapatan nasional ini, tingkat konsumsi perorangan tentunya ya. Nah, misalkan ada tabungan atau saving seseorang tersebut diketahui adalah 1.500 rupiah, maka tingkat konsumsinya yang bisa dibelanjakan, yang bisa dimanfaatkan, dipakai adalah sebesar 5.000 rupiah. Itu ilustrasi contoh pertama. Untuk lebih jelasnya kita akan menuju ke contoh soal kedua supaya lebih memahamkan pemahaman kita. Nah, seperti contoh yang pertama di sini, kalau tadi jutaan rupiah, sekarang dalam miliaran rupiah ya. Sudah diketahui GDP atau PDB-nya itu adalah 156.000 ya. Kalau di dalam rupiah, dalam miliaran rupiah berarti kebayang ya, sudah mencapai 156.000 triliun berarti ya. Triliun, 156 triliun rupiah. Nah, seperti contoh yang tadi ya, apabila ingin membahas GNP dari GDP-nya yang sudah diketahui 156.000 ini ya, kita spesifikkan aja supaya lebih mudah dalam menghitungnya dalam bentuk puluhan ribu, ratusan ribu ya. Nah, di sini GDP ya, GDP-nya sudah diketahui dikurangi pendapatan warga negara sendiri di luar negeri ya. Nah, kalau ini dikurangi dulu oleh pendapatan warga negara asing di dalam negeri, baru ditambahkan dengan produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Misalkan ada orang tenaga kerja Indonesia yang menghasilkan produk di luar negeri gitu ya. Nah, di sini ilustrasinya ya, dikurangi 26.000 ya penduduk asing yang ada di Indonesia, lalu ditambahkan oleh penduduk Indonesia yang ada di luar negeri 10.000, sehingga GNP-nya menjadi 140.000. Nah, setelah diketahui GNP, apabila ingin mengetahui NNP, nah di sini NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Ya, penyusutan di sini bisa berupa pergantian barang modal, sehingga 140.000 GNP-nya dikurangi penyusutannya sebesar 15.000, sehingga NNP-nya adalah 125.000. Ketika sudah mengetahui NNP dan ingin menghitung NNI ya, atau NI ya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, diketahui pajak tidak langsungnya adalah Rp22.000, sehingga hasil perhitungannya adalah 125.000 dikurangi Rp22, hasilnya Rp103.000. Nah, kita sudah mengetahui NNI dan ingin mengetahui personal income ya, personal income, pendapatan personal gitu ya. Dimana pendapatan personal ini ya, NNI ditambah transfer payment, kebetulan dalam ilustrasi transfer paymentnya diakhirkan, lalu dikurangi dulu oleh laba ditahan, ditambah iuran asuransi, pajak personal atau iuran jaminan sosial kalau ada. Dan kebetulan dalam ilustrasi ada dana sosial, laba ditahan, dan pajak perusahaan atau perseroan. Setelah dijumlahkan ketiganya, dapatlah Rp21.000, sehingga untuk PI-nya yaitu Rp103.000 dikurangi Rp21.000 ditambah tadi transfer payment sesuai dengan rumus ya, yaitu Rp8.000, maka PI-nya personal income-nya adalah Rp90.000. Nah,
Bapak mengingatkan kembali, apabila ada unsur-unsur yang lain yang tidak ditanyakan, maka itu diacuhkan saja, tidak dimasukkan ke dalam rumus tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah apabila kita sudah mengetahui PI-nya, personal income-nya adalah sebesar Rp90.000. Nah, ingin mengetahui disposable income atau pendapatan bebasnya, maka DI sama dengan PI min dikurangi pajak langsung gitu ya. Pajak langsungnya kebetulan di sini diketahui Rp4.000. Maka pendapatan bebasnya atau disposable income-nya itu adalah Rp86.000. Nah, ketika seseorang di pendapatan bebasnya itu mempunyai tabungan atau saving gitu ya, pengen nabung, pengen dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Nah, misalkan di sini ada savingnya Rp15.000, berarti pengeluaran konsumsi perseorangannya adalah Rp86.000 dikurangi Rp15.000, sehingga pengeluaran perseorangannya adalah Rp71.000. Itu merupakan contoh-contoh daripada komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, untuk lebih mantapnya nanti kalian akan berlatih dalam sebuah contoh soal yang nanti Bapak akan sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terakhir, yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan pada kesempatan kali ini adalah sebuah kata-kata atau quote adalah, bekerjalah di dunia dengan sungguh-sungguh seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhirat seolah-olah kita akan mati esok. Dan terakhir, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Dan pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional. Sampai berjumpa di lain kesempatan.